Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada masing-masing kami, Tuhan. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus mengajar di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi dalam apapun keadaan kita, saya mau encourage saudara untuk datang dengan rasa lapar dan haus. Dan kita akan melanjutkan program pendalaman Alkitab kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar itu berhenti bertumbuh. Dan kita akan masuk pembahasan kita pada Injil Matius pasal yang ke-23. Pada bagian yang pertama ini saya akan membahas ayat 1 sampai yang ke-12 saja. Saudaraku, Matius pasal 23 ini Injil atau bagian Injil yang berisi kecaman. Seakan-akan berisi murka dari depan sampai belakang. Seakan-akan Yesus ngamuk, saudara. Ya, dikecam. Makanya judul perikopnya aja Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, di ayat 1 sampai 12 ini saya nggak bacakan keseluruhannya, saudara. Ya, nanti saudara baca sendiri di rumah untuk menghemat waktu. Tetapi hal yang saudara perlu ketahui bahwa orang Farisi itu adalah sebuah golongan dalam masyarakat Yahudi. Jadi kalau kita ingat ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Qumran juga ya. Kalau saudara ke Israel itu ada yang namanya Qumran Community, di mana yang diduga Yohanes Pembaptis pun adalah bagian dari Qumran Community. Nah, ada banyak bagian-bagian dalam masyarakat Yahudi, golongan-golongan. Nah, salah satu golongan yang paling besar, paling banyak jumlahnya adalah orang-orang Farisi. Memang pada saat di zaman Tuhan Yesus, memang di saat zaman Tuhan Yesus, bahwa banyak orang Farisi yang menentang Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak bisa mengatakan semua orang Farisi itu jahat. Itu namanya generalisasi. Itu ibaratnya kalau saudara bilang, oh orang Chinese pinter-pinter dagang. Iya, banyak yang pinter dagang, tapi tidak semua, saudara. Ya. Nah, karena memang saking banyaknya yang pinter dagang, makanya ada ucapan generalnya orang Chinese pinter dagang gitu katanya. Nah, ini sama orang Farisi itu banyak. Nah, kalau saudara berkata, apa bedanya orang Farisi sama ahli Taurat? Itu kok dua yang dikecam? Nah, ahli Taurat sendiri itu adalah bagian dari orang Farisi. Nah, jadi orang Farisi ini kan sekelompok masyarakat ya. Nah, orang Farisi ini ada macam-macam, saudara. Ada yang sebagai imam, ya. Ada yang sebagai guru pengajar. Nah, golongan orang Farisi yang sebagai pengajar ini disebut ahli-ahli Taurat. Ya, sebab memang dari zaman dulu itu dibedakan antara imam dan yang ngajar. Makanya kalau kita ingat di PEL ada Esra dan Nehemia, mereka hidup di satu waktu yang sama. Nah, kemudian juga ada orang Farisi yang perjuangannya melalui politik, menentang penjajahan Romawi. Nah, itu orang-orang Selot. Nah, mereka itu juga bagian dari orang Farisi. Dan kalau saudara ingat atau detail baca Alkitab, salah satu ke-12 murid Tuhan Yesus itu ada orang Selot. Simon orang Selot. Kan ada dua Simon. Ada Simon yang disebut Petrus, ada Simon orang Selot. Nah, jadi Farisi itu adalah sebuah kelompok besar, saudara ya. Nah, ahli Taurat adalah orang-orang Farisi yang bertugas mengajarkan Taurat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita mendengar orang Farisi, ahli Taurat, jangan kita konotasikan negatif dulu. Memang pada zaman Tuhan Yesus kebanyakan mereka negatif. Kan gitu ya. Oke, kita akan mulai, saudara ya. Di ayat yang kedua di sini dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, kursi Musa ini artinya
Mereka mendapatkan kedudukan terhormat dan berkuasa seperti Musa. Jadi ini adalah sebuah kiasan. Kursi Musa itu artinya mereka udah dikasih kedudukan terhormat dan mereka dianggap yang layak mengajar hukum Musa. Nah, ahli-ahli Taurat ini merasa hanya mereka yang layak mengajar hukum Musa, yang lain tidak boleh. Nah, kiasan kursi Musa sendiri ini, saudara, ini dipakai karena di latar belakangi, jadi zaman dulu di depan rumah ibadat orang Yahudi atau di depan sinagog-sinagog itu biasanya ada batu besar. Dan batu besar itu biasanya menjadi tempat duduk guru agama waktu mengajar. Nah, itu yang suka dikatakan juga sebagai kursi Musa karena orang Yahudi sangat menghormati hukum Musa dan dianggap itu tempat yang sangat tinggi. Jadi yang dimaksud dengan menduduki kursi Musa, mereka mendapat tempat terhormat dan mereka berpikir atau merasa hanya mereka yang berhak menafsirkan hukum Taurat. Selain dari mereka tidak boleh. Nah, kita akan masuk. Yesus masuk dalam kecaman yang pertama ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Menarik di sini saudara ya. Yesus suruh orang-orang untuk mengikuti dan melakukan ajaran mereka loh. Berarti apa? Ajaran mereka tidak semuanya salah. Ada yang salah, tapi ada yang benar juga. Makanya Tuhan bilang, ajarannya kamu ikuti, tapi jangan ikuti kelakuan hidupnya. Mereka itu ajarannya ada yang bagus-bagus, bahkan banyak yang bagus-bagus, saudara. Sayangnya, mereka tidak menghidupi kebenaran. Saudara, yang tersulit itu memang bukan menyuarakan kebenaran atau mengkhotbahkan kebenaran, tetapi yang sulit adalah menghidupi kebenaran. Saya ulangi lagi, yang sulit itu bukan menyuarakan kebenaran, mengkhotbahkan kebenaran, itu mudah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun melakukannya. Tetapi yang sulit adalah menghidupinya. Makanya selalu saya katakan, yang tersulit jadi seorang pengajar, yang tersulit untuk saya itu bukan berkhotbah. Berkhotbah itu mudah, apalagi saya dari muda berkhotbah. Saya berkhotbah dari usia 18 tahun, saudara. Ya. Saya memang masih imut-imut begini mukanya ya. Saya sudah 20 tahun berkhotbah. Jadi berkhotbah itu bukan hal yang sulit. Tapi yang sulit adalah menghidupi yang saya khotbahkan. Dan mengkhotbahkan apa yang saya hidupi. Itu yang sukar, itu yang perjuangan. Kalau orang udah terbiasa berkhotbah seperti saya, bangun tidur ya. Begitu bangun tidur yang kata orang sukma belum bersatu, disodorin mic kasih tema langsung bisa ngomong. Itu nggak sulit. Yang sulit adalah menghidupi apa yang kita suarakan, apa yang kita khotbahkan. Dan mengkhotbahkan atau menyuarakan apa yang kita hidupi. Yesus berkata, jangan ikuti perbuatannya. Artinya apa? Berarti betapa munafiknya mereka. Apa yang dikatakan dan yang dilakukan beda total. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka sendiri ajarkan. Lihat. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka sendiri ajarkan. Nah, kalau hari-hari ini juga hati-hati saudara dengan adanya sosial media. Kalau zaman dulu sosial media itu belum marak saudara ya. Orang ngomong lebih bisa seenaknya. Sekarang siapapun dia, mau pendeta mau bukan, ya, oke pejabat negara atau orang biasa pun, dengan adanya rekam jejak media, apa yang kita katakan kita pertanggungjawabkan. Sekali kita mencela-mencela, sekali kita melakukan apa yang beda dengan yang kita omongin, itu tinggal diputar saudara. Makanya
Di sini kita harus belajar yang namanya hidup konsisten. Hidup konsisten, saudara. Ya. Sekarang udah ada jejak media, itu lebih parah lagi. Dulu orang ngomong, ya udah numpang lalu, nggak ada bukti. Sekarang orang nggak bisa lupa. Sekali diupload di sosial media, seumur hidup itu ada. Ya. Jadi harus hati-hati dengan apa yang kita katakan, dan kita harus serius mau menghidupi apa yang kita katakan. Nah, ayat yang keempat coba kita lihat dari kecaman pertama ini masih. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mereka bukan hanya mengajar, tapi mereka membuat syarat-syarat agamawi yang sangat berat, tapi untuk orang lain. Mereka melarang orang melakukan ini itu, tapi mereka sendiri tidak mengikuti. Saudara pernah ketemu komunitas-komunitas yang banyak syarat agamawinya, kayaknya syaratnya berat banget. Saya beritahu, biasanya yang kayak begitu pemimpinnya sendiri nggak mau ngikutin. Ya saya banyak berkecimpung dari dulu, saudara ya, sejak muda di sinode-sinode, di rapat-rapat para pendeta. Bukannya menjelekkan, tapi ini kenyataan. Ada gereja-gereja yang selalu mengkhotbahkan perpuluhan, teriakin perpuluhan, untuk jemaatnya memberikan perpuluhan, tapi pas dicek di sinode, nah lu gerejanya sendiri tidak memberikan perpuluhan ke sinode. Gimana coba? Ya, saya nggak anti perpuluhan, saudara. Tapi di sini yang saya katakan ini mengerikannya, ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas batu orang, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Suruh orang ini itu. Ya, coba gimana? Kalau pemimpin jemaat jangan duniawi, jangan ini, jangan itu. Nah, mobilnya dia sendiri mewah, kan jadi bahan cibiran. Maka saya bilang mendingan gak usah ngomong. Saya pun tidak menentang mobil mewah ya. Dalam khotbah-khotbah saya selalu saya bilang, percintaan dengan dunia itu bukan soal pakai barang mewah. Tapi kalau kita lihat orang Farisi ini bacotnya gede, tapi kelakuannya beda total. Ini yang dikecam. Oke, kita lihat kecaman kedua, ayat 5 sekarang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Lihat, mereka itu suka show off, saudara. Hanya ingin looks good, hanya ingin terlihat bagus. Sebab kalau zaman dulu yang pakai kalau yang pakai jumbai panjang ya, memakai tali sembayang tuh orang tahu, wah ini lagi ibadah nih, wah ini lagi mau doa nih. Ingat dulu Tuhan Yesus juga mengecam kamu kalau doa jangan di tikungan-tikungan. Oh, bukannya kita nggak boleh di jalan, saudara. Kita bisa berdoa dimanapun, tapi motivasi mereka itu show off, mau terlihat rohani, mau terlihat baik. Ingat, prinsip kekristenan selalu saya katakan inside out, bukan outside in. Harusnya apa yang ada dalam kita terekspresi keluar. Tapi kalau orang Farisi dan ahli Taurat, mereka selalu memperdulikan apa yang di luar, tetapi mereka tidak pernah peduli dengan apa yang ada di dalam. Mereka akan memoles luarnya mereka sebagus mungkin, tetapi yang di dalam mereka tidak memperhatikan. Padahal kekristenan itu harusnya saudara sibuk memoles apa yang ada di dalam, nanti apa yang keluar itu otomatis. Gak perlu kita persoalkan. Apa yang keluar itu otomatis. Inilah kemunafikan. Hipokrit dalam bahasa Inggris. Hipokrites dalam bahasa Yunani itu topeng. Pemain sandiwara zaman dulu pakai topeng. Yang penting topengnya bagus ya. Dalamnya bopengan gak masalah. Yang penting topengnya bagus. Tapi sebenarnya kalau kita mendandani apa yang di dalam, kita nggak usah pakai topeng lagi, saudara. Ya.
Jadi bukannya yang di luar nggak penting, tetapi harusnya yang di luar itu hanyalah refleksi apa yang ada di dalam. Kalau di dalam bagus, yang di luarnya harusnya otomatis bagus. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini sukanya show off, yang didandanin depan. Ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Nah, saudara, dalam hal ini jangan salah ngerti ya. Jangan saudara baca ayat ini, begitu masuk gereja semua ngumpet, nggak ada mau duduk paling depan ya. Saya suka pelayanan selalu yang di depan, kadang-kadang suka kosong, semua maunya di tengah dan di belakang. Saya nggak tahu kenapa saudara ya. Mudah-mudahan bukan karena ayat ini saudara. Enggak ya, yang duduk di depan itu bukannya berarti tidak boleh ya. Kan ada banyak juga orang motivasi duduk di belakang, entah dia supaya gampang ke toilet, tidak mengganggu ya. Itu masih oke. Yang parah supaya sambil main handphone nggak ketahuan loh. Ya. Dan juga jangan anti duduk depan karena ayat ini, bukan. Karena tujuan mereka ini kan, ingat ya, kekristenan itu batinia. Yang Tuhan Yesus tentang ini adalah mereka mau duduk depan karena mereka mencari hormat manusia. Senangnya segala sesuatu terhormat. Itu senangnya mereka, itu yang dikecam sama Tuhan Yesus. Gak masalah duduk depan saudara ya. Ya kalau zaman sekarang orang duduk belakang juga, kalau mau show off mah bisa aja. Kalau mau cari hormat mah bisa aja. Saya pernah ke satu gereja tertentu, itu isinya semua udah kayak fashion show saudara ya, udah kayak fashion show. Nggak salah ke gereja pakai baju rapi ya, nggak salah itu. Tetapi yang datang ke gereja itu banyak dan tidak semuanya orang mampu. Pakailah yang pantas. Oke, tapi yang pantas itu kan relatif. Iya, saya paham. Yang pantas itu relatif. Ya. Tapi saya percaya kita semua punya nurani apa yang pantas. Kita nggak usahlah ke gereja beribadah, punya berlian banyak, dipakai semua, di kalung, di telinga, kalau perlu ditambahin di hidung sekalian. Nanti jalan palanya aja juga udah jatuh, saking berliannya berat. Kan gak usah semua. Lalu tangannya begini terus, soalnya cincinnya ditaruh di 5 jari. Nah, gak usah ya. Jadi jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu maksudnya mau show off. Itu yang Tuhan gak mau. Ya, kita teruskan ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Dimanapun cari hormat, di pasar aja cari hormat. Ada orang yang bilang itu orang cari muka terus. Lah selama ini dia nggak punya muka apa sampai mesti dicari. Lihat ya, mereka cari hormat di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Again, ini bukannya seseorang yang pengajar tidak boleh dipanggil guru. Tapi ingat konteks orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka senang dipanggil itu ingin terlihat pandai atau merasa dirinya lebih pandai dari orang lain. Mereka ketemu orang selalu mengecilkan, nih gua nih yang paling benar tuh. Jangan pernah merasa diri kita paling superior, benar sendiri, merasa hanya kita yang punya kebenaran. Itu ngawur saudara. Ya. Kita harus tetap punya kerendahan hati. Jangan saudara ikut live study terus merasa saudara paling ngerti. No. Dan saya pun paling takut, saya paling menjaga. Saya nggak boleh merasa kebenaran ini milik saya. Atau merasa ini kebenaran yang paling hebat di muka bumi ini. Nggak boleh. Itu orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan kita harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati. Tentu kita harus punya filter saudara. Tetapi saya pun sampai hari ini saya masih terus suka mendengar pengajaran hamba-hamba Tuhan lain. Karena saya percaya Tuhan juga menitipkan pewahyuan untuk mereka. Tidak untuk saya saja.
dan saya harus menghormati pewahyuan yang Tuhan taruh atas diri orang lain. Itulah tubuh Kristus. Andaikan saya dapat peran tangan, saya harus mencari orang-orang yang punya pewahyuan sebagai mata, telinga, mulut, mata, kaki, dan mereka pasti punya keistimewaan masing-masing. Saya tidak boleh merendahkan dan merasa diri paling superior. Nah, ini yang menjadi permasalahan orang Farisi. Mereka suka dipanggil rabi karena mereka merasa kebenaran hanya milik mereka. Mereka merasa mereka paling benar. Mereka merasa lebih superior daripada orang lain. Ini yang ditentang Tuhan. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Bapa di sorga. Ingat ya, ini juga, jadi membaca ini jangan harafiah. Kalau ini bukannya berarti saudara bilang sama anak-anak saudara, mulai besok panggil papa om. Loh, bukan itu maksudnya. Jangan diterjemahkan harafiah. Bapak di sini adalah sebutan penghormatan untuk guru-guru agama terkemuka. Ayat ini juga punya makna jangan memberikan penghormatan berlebihan kepada manusia, karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita semua sejajar, kita semua saudara. Hanya fungsinya aja beda. Saya diceritakan oleh sahabat saya, ada gereja-gereja tertentu, saya nggak sebut namanya, diwajibkan kalau pastornya datang, selamat pagi pastor. Nggak salah menyapa, saling menyapa itu boleh, tapi harus disertai dengan membungkukkan kepala. Menurut saya itu berlebihan. Kita nggak perlu cari penghormatan berlebihan, semua kita sama di hadapan Tuhan. Ingat, jadi ini konteksnya konteks penghormatan berlebihan. Bukan nggak boleh dipanggil Bapak. Ya, kita berdiri sejajar di hadapan Tuhan, cuman beda fungsi. Kalau fungsi saya mengajar, menggembalakan saudara, saudara ada yang fungsi sebagai pengacara, sebagai bisnismen, tapi kedudukan kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama Tuhan. Posisi saya dan saudara adalah saudara, the fellow citizen in the kingdom of God. Kita sama-sama rekan sekerja, kawan sewarga, kata Alkitab. Nggak ada istimewanya, cuman fungsi yang kita jalankan beda-beda. Ada saudara yang jadi dokter, jadi desainer, jadi arsitek. Yuk kita berfungsi di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, ya. Ayat 10 sampai 12 saya baca langsung. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ini juga bukan menghilangkan bahwa adanya pemimpin dalam dunia real. Tetapi ingat, yang Tuhan mau di sini adalah permasalahannya sikap mencari hormat. Sikap maunya dianggap orang lebih tinggi kedudukannya. Dan Tuhan sedang mengecam di sini. Yang perlu kita ingat adalah bahwa guru dituntut lebih. Nggak masalah saudara jadi guru, saya jadi pengajar, nggak masalah. Tapi tidak boleh menuntut penghormatan berlebihan. Dan ingat, tuntutan seorang pengajar lebih berat. Lebih berat. Tuntutan orang yang tahu 5 sama tahu 10 itu beda. Jelas beda. Makanya soal ujian anak SD sama anak SMP beda. Tahu lebih banyak, dituntut lebih banyak. Tapi saudara tidak boleh bilang, ya udah saya taunya dikit terus. Ya itu namanya kalau sekolah maunya jadi bayi terus, kan nggak bisa. Harus naik kelas terus saudara. Ya. Dan di sini yang luar biasa di ayat 11-12, di tengah-tengah sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari hormat, justru Yesus mengajarkan spirit yang berlawanan. Yang gila hormat justru direndahkan. Maka ingat selalu, jalan Tuhan itu jalan yang tinggi. Tapi untuk ke atas, orang harus melalui jalan salib. Jalan salib adalah jalan kerendahan hati. Jalan salib adalah jalan turun ke bawah. Jalan salib adalah jalan di mana semua keegoisan, keangkuhan kita harus dilepaskan di jalan Via Dolorosa itu. Saudaraku, kita tidak perlu meninggikan diri kita.
Tuhan yang akan meninggikan anak-anaknya tepat pada waktunya. Dan itu tidak pernah boleh jadi target pencapaian hidup kita. Biarlah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Baiklah kita berkata, aku ini hanyalah hamba. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini terukir kuat dalam nurani anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami juga kuasa untuk melakukan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku, jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community, subscribe Lifehouse Community, dan ada live streaming, online service, ya, ada Sunday service yang saudara bisa ikuti, dan juga ada Lifehouse Music. Saudara juga subscribe, ada pujian penyembahan yang akan sangat memberkati saudara semua. Dan setiap Kamis jam 7 malam kita juga ada We Talk di sana. Kita berdiskusi dengan luar biasa, pembahasan firman Tuhan dengan obrolan santai. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study minggu depan. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.